Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan data. Apa itu ukuran pemusatan data? Juga apa saja sih ukuran pemusatan data itu? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Ukuran pemusatan data adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Ukuran pemusatan data ini juga sering disebut dengan ukuran lokasi, yaitu ukuran yang menetapkan letak titik pemusatan di mana terdapat kecenderungan bagi setiap variabel. Telah dikutipkan oleh Mangkuatmodjo pada tahun 1997 menjelaskan bahwa ukuran tendensi sentral merupakan suatu bilangan tunggal yang dipergunakan untuk mewakili suatu kelompok data. Tujuan dari ukuran pemusatan data ini adalah untuk menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, itu baik secara individual maupun secara kelompok melalui pengukuran tunggal. Nah, dengan adanya ukuran pemusatan data ini dapat mempermudahkan para peneliti Yang selanjutnya yaitu median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah disusun menurut urutan besarnya, dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Median tidak terlalu terpengaruh oleh pencilan dan data miring. Untuk menghitung median, contoh data di bawah ini yaitu 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, 45, dan 92. Pertama-tama, kita perlu mengatur ulang data tersebut agar berurutan dari yang terkecil dahulu.
yaitu mulai dari 14, 35, 45, 55, 55, 56, 56, 65, 87, 89, dan 92. Median pada contoh tersebut adalah 56. 56 ini adalah nilai tengah karena ada 5 nilai sebelumnya dan 5 nilai setelahnya. Data median ini berfungsi dengan baik ketika memiliki jumlah skor ganjil. Jika berupa jumlah skor genap, yaitu dengan cara mengambil 2 skor tengah dan rata-rata hasilnya, seperti contoh di bawah ini, yaitu data 65, 55, 89, 56, 35, 14, 56, 55, 87, dan 45. Seperti yang tadi diurutkan dari yang terkecil dahulu, yaitu mulai dari 14, 35, 45, 55, 55, 55, 56, 65, 87, 89. Karena jumlah skor di atas genap, maka harus mengambil skor ke-5 dan ke-6 dalam kumpulan data. Dan rata-rata untuk mendapatkan median yaitu 55,5. Berdasarkan contoh tersebut, bisa dikatakan bahwa jika kumpulan data berisi nilai genap, median kumpulan data adalah rata-rata dari 2 nilai tengah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian modus data. Modus data adalah sebuah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi yang paling tinggi. Di dalam modus data ini terdapat 2 bentuk modus, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Selanjutnya, rumus modus data tunggal. Nah, contohnya pada data tersebut ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi dengan urutan acak. Kita urutkan terlebih dahulu nilainya dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi angka 2-nya ada berapa, 3-nya ada berapa, 4-nya ada berapa, dan seterusnya sampai angka 10. Nah, dengan mengurutkannya seperti pada data di atas, maka akan memudahkan kita untuk menemukan modus data tersebut. Nah, dalam kasus di atas udah jelas ya, modus datanya adalah 4. Karena yang sering muncul di situ angka 4. Dan yes, maka akan memudahkan kita untuk menemukan modus data tersebut. Nah, dalam kasus di atas udah jelas ya, modus datanya adalah 4. Karena yang sering muncul di situ angka 4 dan sebanyak 5 kali. Nah, itu sudah termasuk modus data tunggal. Baik, selanjutnya ini rumus modus data kelompok. Nah, untuk mencari modus dari data kelompok, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Ini MO sama dengan B ditambah buka kurung, tutup kurung, P. Keterangannya ya, ini MO ini apa sih? MO ini modus data kelompok. B gunakan rumus sebagai berikut. Ini MO sama dengan B ditambah buka kurung, tutup kurung, P. Keterangannya ya, ini MO ini apa sih? MO ini modus data kelompok. B ya ini tepi bawah kelas modus. B1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. B2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi nilai B1 dan B2 adalah mutlak selalu positif.